semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi di pertemuan yang kedua bersama Ibu Maria Angela Sembiring di mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perairan laut. Silahkan tonton video pembelajarannya, lihat modulnya, dan kerjakan tugasnya. Tetap semangat, salam SFD. Baiklah, seperti yang Ibu sampaikan barusan, kita memasuki pertemuan yang kedua dan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perairan laut. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai perairan darat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dengan penuh tanggung jawab mampu mendeskripsikan pantai, pesisir, dan laut beserta ekosistemnya. Untuk kalian ketahui bahwa permukaan bumi kita terdiri atas 71% perairan laut dan 29% adalah luas daratan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa perairan laut lebih luas dibandingkan dengan luas daratan. Nah, laut dapat diartikan sebagai tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung. Nah, apakah kamu pernah berpikir mengapa air laut itu rasanya asin? Nah, laut rasanya asin itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ketika terjadinya hujan di daerah daratan. Air hujan membawa material garam dan mineral dari batuan ke sungai dan mengalir atau bermuara ke laut. Nah, garam dan mineral tersebut akhirnya lama-kelamaan akan menyatu ke lautan. Nah, ini terjadi sudah sekitar 100 atau lebih atau ratusan juta tahun yang lalu sampai saat ini. Nah, makanya sampai saat ini air laut itu rasanya asin. Nah, di sini ada klasifikasi perairan laut, di mana klasifikasi perairan laut ini ditentukan berdasarkan kedalamannya. Nanti ada 4 zona laut. Yang pertama itu adalah zona litoral. Zona litoral ini ketinggiannya 0 meter. Zona litoral ini juga disebut sebagai jalur pasang surut. Mengapa disebut sebagai jalur pasang surut? Karena ketika air laut pasang, zona ini akan tergenang oleh air laut. Sementara ketika surut, zona ini akan kering menjadi pantai. Makanya zona litoral ini dia juga disebut sebagai jalur pasang surut. Itu yang pertama. Zona yang kedua adalah zona neritik. Nah, ini sudah semakin dalam. Zona neritik ini disebut juga dengan zona laut dangkal. Nah, zona neritik ini kedalamannya itu maksimal 200 meter. Nah, di zona ini sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Oleh karena itu, banyak hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona ini. Contohnya seperti ikan-ikan yang kita konsumsi setiap hari, kepiting, udang, tumbuhan-tumbuhan laut itu banyak terdapat di zona neritik karena mereka masih bisa mendapatkan cahaya matahari untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga itu ada zona batial. Zona batial ini disebut juga dengan zona laut dalam karena sudah semakin dalam. Kedalamannya itu maksimal itu 1.800 meter. Nah, ciri dari zona batial ini adalah tidak dapat lagi ditembus cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari tadi itu hanya mentok di zona neritik ya, itu di kedalaman 200 meter. Nah, di zona batial di sini tidak dapat lagi ditembus cahaya matahari. Kemudian zona batial ini juga ditandai dengan lereng yang curam. Ciri yang lain dari zona batial adalah terdapat hewan dan tumbuhan tetapi dia itu disebut tumbuhan autotrof. Autotrof itu adalah tumbuhan yang mampu memproduksi makanannya sendiri, jadi tanpa bantuan cahaya matahari lagi. Seperti itu. Ini zona batial itu maksimalnya 1.800 meter. Dan zona yang terakhir adalah zona abisal. Nah, zona abisal ini kedalamannya itu sudah lebih dari 1.800 meter. Dan ini sudah sangat dalam sekali. Jadi di zona ini sudah jelas tidak bisa lagi ditembus oleh cahaya matahari karena sudah sangat dalam. Nah, ciri yang lain adalah suhu di zona ini sangat rendah. Itu bisa sekitar mencapai titik beku ya, itu sekitar 1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Itu sudah sangat dingin sekali. Dan tekanan air di zona ini juga sangat tinggi. Makanya kapal-kapal selam itu harus
mendesain kapalnya itu agar mampu melawan tekanan air di wilayah ini, di wilayah atau di zona abisal ini. Seperti itu. Nah, ada nggak hewan di sini? Ada. Tetapi hewan yang ada di zona abisal ini bukan seperti hewan yang ada di zona neritik. Nah, kalau misalnya tadi hewan di zona neritik ini kan biasanya hewannya itu banyak dan bergerombol. Biasanya kan ikan-ikan itu kan akan bergerombol. Sementara kalau zona abisal itu hewannya hanya sendiri-sendiri. Contohnya itu seperti hewan-hewan predator. Contohnya itu seperti paus, ikan hiu, kemudian ada disebut juga anglerfish dan masih banyak lagi. Dan biasanya kalau di zona abisal ini bentuk-bentuk hewannya itu agak-agak unik. Jadi jarang kita lihat di permukaan seperti itu. Dan mereka juga bisa dijuluki sebagai hewan berdarah dingin. Nah, jadi di zona abisal inilah zona yang terakhir di dasar laut. Jadi kalau kedalamannya sudah lebih dari 1800 meter, maka dia disebut zona abisal. Nah, inilah dia 4 zona laut kita. Yang pertama tadi litoral, yang kedua neritik, yang ketiga batial, dan yang keempat itu zona abisal. Selanjutnya, ini nanti keterangan yang tadi, ini ciri-ciri yang tadi, ini nanti bisa kamu catat di bukumu ya. Yang selanjutnya itu adalah di sini ada morfologi dasar laut, dan di sini ini ada animasinya, ini daratan, kemudian ini dasar laut nanti, dan di sini ada magma. Kenapa ada magma di sini? Karena di sini kan di bawah ini ada lapisan bumi, ada lapisan panas bumi, di mana magma dari lapisan bumi itu akan menyusup ke dasar laut. Kemudian di sini ada pulau yang muncul di permukaan air laut. Nah, kita mulai yang pertama. Yang pertama itu ada paparan benua. Paparan benua ini disebut juga dengan continental shelf. Nah, paparan benua ini merupakan bagian dari daratan ya. Ini masih bagian dari daratan, paparan benua. Dan ini dimulai dari zona litoral. Kalau masih ingat tadi, zona litoral itu 0 meter atau zona pasang surut air laut. Jadi dia di sini. Ini merupakan paparan benua. Dan sampai ke zona neritik sampai 200 meter. Nah, ini dia paparan benua. Kemudian yang kedua itu ada lereng benua. Nah, kalau di daratan pun kamu pasti sudah tahu lereng itu bentuknya seperti apa. Jadi bentuknya itu terjal atau curam seperti ini. Jadi kalau ini tadi paparan benua, ini adalah lereng benua. Ini lerengnya yang bentuknya curam dan terjal. Kemudian yang ketiga itu ada ngarai bawah laut. Apa itu ngarai? Ngarai itu seperti lembah. Nah, ini kan bentuknya seperti lembah. Ini yang disebut dengan ngarai bawah laut. Yang ketiga, yang keempat itu ada dasar samudra. Ini dasar samudra yang kedalamannya itu bisa mencapai 1800 meter. Jadi dasar samudra ini morfologinya itu ada yang datar, ada juga yang datar seperti ini, ada juga yang berbukit-bukit karena terdapat gunung api dasar laut, gitu dia. Yang selanjutnya itu adalah pematang tengah samudra. Nah, supaya kamu ketahui bahwa di dasar laut itu ada gunung api. Ada gunung api dan sudah Ibu sampaikan tadi bahwa terbentuknya gunung api itu karena magma. Magma itu kan itu dari panas bumi. Itu dari lapisan inti bumi. Nah, jadi di lapisan inti bumi itu ada panas bumi atau yang disebut dengan astenosfer nakku. Jadi itulah magma. Maka dia itu akan mencari jalan keluar. Sifatnya itu adalah akan mencari jalan keluar. Makanya dia mulai menyusup ke batuan dasar laut dan lama-lama membelah batuan tersebut sehingga terbentuklah lama-lama gunung api. Ketika magmanya itu sudah terkena air laut yang dingin, maka lama-lama dia akan membeku. Jadi membentuk sebuah batuan dan lama-lama akan membentuk sebuah gunung api. Nah, karena karena intrusi magma yang menyelip-nyelip mencari celah itu bisa membuat retakan-retakan dan bisa akan membagi dua batuan tersebut. Maka itu yang disebut dengan pematang tengah samudra. Jadi kalau ada di dasar laut pematang tengah samudra berarti di bawahnya itu sudah jelas akan terbentuk gunung api bawah laut.
Yang ini dia pematang tengah samudra tadi. Jadi dia akan terbagi dua, magma akan membagi dua batuan. Yang selanjutnya itu adalah gunung laut. Ya, sudah jelas seperti yang Ibu sampaikan juga tadi bahwa di dasar laut itu ada gunung laut. Ya, karena itu dipengaruhi oleh aktivitas magma yang ada di inti bumi. Seperti itu. Nah, jadi gunung laut ini juga dia itu bisa semakin lama semakin tinggi, dan kalau misalnya dia sudah melewati permukaan air laut, dia bisa membentuk seperti pulau. Yang terakhir itu adalah palung laut. Nah, palung laut ini disebut juga dengan trench. Yang ini dia. Nah, jadi palung laut ini merupakan dasar laut yang sangat dalam, lebih dalam dari dasar samudra. Yang sangat dalam dan bentuknya itu memanjang, sempit, dan terjal. Itu bentuk dari palung laut. Nah, palung laut biasanya memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Tetapi untuk kamu ketahui, palung laut yang terdalam di dunia itu adalah palung Mariana. Namanya palung Mariana yang terdapat di Filipina. Kedalamannya itu sekitar 11.000 meter. Bayangkan itu sangat dalam sekali. Nah, itu merupakan palung terdalam di dunia, yaitu palung Mariana di Filipina. Nah, kalau di Indonesia itu ada palung Laut Sunda dan palung Laut Jawa yang terdapat di daerah Jawa dengan kedalaman 7.450 meter. Jadi inilah dia morfologi dasar laut. Nah, ini keterangan dari morfologi dasar laut yang barusan Ibu jelaskan. Jadi ini nanti kamu catat juga di bukumu. Jadi yang ada gambarnya ini wajib dicatat, wajib digambar di buku dengan rapi, baru dibuat keterangannya. Yang ini juga, yang morfologi dasar laut juga, ini keterangannya, yang ini. Jadi ini nanti kamu catat di bukumu. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita sebagai wujud rasa cinta kita kepada lingkungan. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Yuk sekarang kita mengerjakan soal-soal.